Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Abdullah dari PJJ Manajemen. Kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai tugas UTS yang bertemakan Preventing Data Breaches in Indonesia. Yang sekaligus saya buatkan judul darinya. Pertama-tama akan ada introduction, pendahuluan. Kebocoran data di sektor pemerintahan sedang meningkat berdasarkan data yang dipaparkan dalam link yang diberikan. Setelah saya baca-baca, dapat disimpulkan kebocoran data di sektor pemerintahan itu sedang meningkat dan bahkan menjadi yang paling tinggi rasionya dibandingkan kebocoran data di sektor yang lainnya, sehingga kini hal tersebut tengah menjadi sorotan. Lalu tentunya hal ini berdampak serius terhadap keamanan nasional serta reputasi pemerintah dan juga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Lalu langkah-langkah apa yang dapat dilakukan? Kali ini yang pertama untuk pemerintah. Bagi pemerintah, mereka dapat memperkuat infrastruktur keamanan siber. Dengan apa? Yakni dengan membangun infrastruktur yang tangguh dengan mengadopsi teknologi yang lebih advance, serta melakukan peninjauan terhadap kerentanan secara berkala untuk mendeteksi kelemahan yang masih terdapat dalam sistem pertahanan siber negara kita. Lalu yang kedua dapat juga dilakukan oleh pemerintah, yakni peningkatan kebijakan serta regulasinya dengan menerapkan undang-undang perlindungan data yang lebih ketat, sekaligus mengharmonisasikan undang-undangan tersebut dengan standar berskala internasional tentunya, seperti GDPR atau General Data Protection Regulation yang sudah diterapkan di beberapa negara Eropa. Selanjutnya dapat juga yang dilakukan oleh pemerintah, yakni mereka segera memiliki kesadaran yang diiringi dengan pelatihan juga tentunya. Tidak hanya kesadarannya saja yang hadir, namun dibarengi dengan pelatihan, yakni dengan menyelenggarakan pelatihan berkala bagi pegawai-pegawai negeri yang terkait dalam instansi yang bertanggung jawab terhadap apa, yakni bertanggung jawab secara langsung atas keamanan siber itu sendiri. Lalu dengan kemitraan dengan ahli juga, yakni pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan keamanan siber, universitas, dan lembaga penelitian untuk terus memperbaharui strategi pertahanan siber. Jadi ditingkatkan dengan cara tersebut. Lalu yang tadi merupakan pertahanan yang tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Kali ini apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh publik. Kita sebagai publik itu juga punya peran. Apa saja? Di antaranya ialah kesadaran dan edukasi. Lalu kampanye publik. Kampanye publik itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, ya. Tidak mesti demonstrasi besar-besaran lalu berunjuk rasa, bukan yang seperti itu. Maksudnya kampanye publik di sini dapat dilakukan melalui media sosial dan sebagainya secara pribadi, tidak harus berkelompok. Objektifnya ialah untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya privasi data, karena masih banyak yang belum sadar akan pentingnya hal tersebut. Seperti dimulai dengan menyadarkan pentingnya menjaga informasi data pribadi, ya, yang masih banyak
terjadi biasanya di kalangan yang non Gen Z, kalau boleh dibilang, yang lebih tua dari itu. Biasanya mereka cenderung belakangan terkena teknologi yang kita rasakan, yang kita pakai saat ini. Maka mereka biasanya lebih kaku hingga lalai ya, secara tidak sengaja lalai akan data pribadinya sendiri ya. Maka dari itu disadarkan akan pentingnya menjaga data pribadi, lalu menanamkan praktik diri yang waspada. Bagaimana maksudnya ya? Praktik diri yang waspada ini dapat dimulai dari hal yang mendasar, seperti menggunakan password yang kuat mungkin, lalu autentikasi 2 faktor, dan yang terpenting dari hal itu ialah bijak dalam membagikan informasi pribadinya. Karena walaupun sudah diberi autentikasi 2 faktor, password yang kuat, kalau informasi pribadinya dibagikan secara tidak bijak juga akhirnya sama saja begitu. Lalu dapat juga dilakukan pelaporan dan kerjasama ya, masyarakat dapat melakukan pelaporan dan kerjasama secara aktif mengakses portal pengaduan bagi masyarakat ketika mendapati hal-hal yang mencurigakan tentunya ya. Ketika masyarakat mendapati hal-hal yang mencurigakan mengenai keamanan siber serta hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, mereka dapat secara aktif melaporkan ke portal pengaduan. Lalu mendorong akan terjalinnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya optimalisasi keamanan siber. Karena biasanya kasus yang terjadi itu karena karena antara pemerintahnya yang sudah aktif menerapkan program-program, namun masyarakat sendiri yang tidak proaktif, tidak menyambut baik program-program pemerintah tersebut, akhirnya programnya seperti tidak berjalan, seolah tidak berjalan, atau sebaliknya masyarakatnya gencar menyuarakan mengenai keamanan siber ini, namun pemerintahnya tidak bergerak memfasilitasi, karena masyarakat tentunya perlu fasilitas untuk hal-hal seperti itu, semacam itu ya. Lalu dapat ditarik dari paparan sebelumnya bahwasanya tanggung jawab untuk menjaga keamanan data merupakan tugas bersama antara pemerintah dan juga masyarakat. Nah, untuk itu sangat perlu dilakukan yang namanya kolaborasi, komitmen, dan peningkatan kesadaran secara terus-menerus sehingga terbangun sistem yang baik dan tangguh. Nah, oleh karena itu diharapkan di kemudian hari seluruh pihak dapat mengambil langkah proaktif dalam melindungi data dari ancaman siber. Dan juga masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kesadaran dan bekerja sama dengan pemerintah dalam merealisasikan hal tersebut. Oke. Ya, sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.